Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Hanifah dengan NIM 3519033. Perkenalkan, nama saya Sulanti Sama dengan NIM 3519041. Nah, di sini kami akan mempraktikkan proses konseling bimbingan pribadi sosial dengan masalah si klien memiliki permasalahan yang sering dikucilkan oleh teman-teman. Nah, sebelumnya, apa sih bimbingan pribadi sosial itu? Nah, bimbingan pribadi sosial adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang pembimbing kepada seorang klien atau biasanya siswa-siswa di sekolah yang memiliki permasalahan-permasalahan pribadi dan sosialnya, seperti tidak memiliki teman, dikucilkan teman, tidak bisa berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, sehingga kelak nanti si klien itu dapat menentukan tujuan hidupnya itu dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Berikut adalah proses konseling yang akan kami lakukan. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Boleh saya jujur? Silakan. Maaf, saya ini saya ingin bercerita mengenai lingkungan sekolah saya, ya lebih tepatnya terhadap lingkungan pertemanan saya. Mbak itu kenapa mau di lingkungan sekolahnya gitu? Ya, lingkungan sekolah saya itu seperti normalnya anak-anak sekolahan Bu. Ya, ada lingkungan seperti itu, ada kekelompokan. Nah, kelompok itu tuh ada yang namanya kelompok yang anak yang memang pintar dalam segi akademis dan anak yang biasa saja. Ya, standar anak yang memiliki ilmu yang biasa saja lah. Namun mereka ya aktif di organisasi. Sedangkan saya itu cenderung anak yang biasa saja, tapi mereka itu mengenal saya itu sebagai anak yang pintar. Karena saya itu karena saya itu berkumpul dengan anak-anak yang memang lingkupnya terkenal dengan pintar di segi akademisnya. Lalu ketika saya ingin berinteraksi dengan mereka itu seperti, apaan sih kamu itu kan anak pintar, ngapain main sama kita yang cenderung anak ini biasa aja. Dan di titik situ saya merasa, kok kayak gini sih, aku kan pengen anak teman. Kira-kira menurut ibu bagaimana ya? Jadi Mbak itu merasa kayak dikecilkan sama teman-teman yang lain karena mereka tuh menganggap Mbak itu anak pintar gitu, tidak pantas untuk bermain dengan kita yang biasa saja begitu kan? Iya Bu, tapi kan niatnya saya ingin menambah teman saja. Jadi gini ya Mbak, namanya orang kan pasti memiliki rasa iri, rasa dengki, itu kan manusiawi. Mungkin mereka itu menganggap bahwa Mbak Sukma itu kayak anak pintar, terus jadi nggak pantas main sama kita yang kayak orang biasa gitu. Padahal mungkin aslinya mereka itu ingin bermain sama Mbak, tapi ketutup sama gengsinya dia gitu loh, kayak udah kebawa emosi kayak, apaan sih, nggak mau lah bermain sama Sukma, dia kan anak pintar, jadi paling nanti dia itu kayak gini gitu. Jadi ya menurut saya Mbak Sukma tetap jadi diri Mbak Sukma sendiri, jangan pernah balas kedengkian mereka, kebencian mereka terhadap Mbak Sukma itu dengan sama-sama kejahatan gitu. Kalau misalkan Mbak Sukma tetap ngasih kejahatan ke mereka, terus apa bedanya Mbak Sukma sama mereka? Yang bisa Mbak Sukma lakukan itu tetap bermain sama dia pakai cara Mbak Sukma sendiri, tetapi mereka itu perlahan buktikan sama mereka kalau Mbak Sukma itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh mereka gitu. Menurut ibu kira-kira ada nggak sih solusi buat saya sendiri biar mereka ataupun ya cara biar buat saya sendiri biar saya bisa membawa kepada mereka? Yang terpenting ya tetap jadi diri Mbak Sukma sendiri gitu. Jadi
kalau bisa misalkan Mbak Sukma melihat mereka itu kayak kok mereka tuh kayak kesusahan, kayak kurang bisa dalam materi ini materi itu, Mbak Sukma tidak pelan-pelan coba tanyakan apa ada yang bisa saya bantu, barangkali saya bantu mengerjakan tugas atau pemahaman materi yang kurang gitu, mungkin saya bisa membantu. Tapi kalau misalkan jawaban mereka apaan sih nggak butuh gitu lah, Mbak Sukma tetap sabar gitu. Mbak Sukma jelaskan pelan-pelan apa maksud dan tujuan Mbak Sukma itu apa. Jadi biar mereka itu juga perlahan hatinya itu luluh gitu loh, terketuk sama niat baik dari Mbak Sukma. Nah itu tuh dari saya sendiri itu kayak muncul kayak udah sakit hati, jadi tuh gimana ya, intinya nggak bisa menerima omongan jelek dari mereka. Kita kayak saya kan udah baik, ingin membantu seperti itu. Karena saya juga sudah pernah melakukan hal yang serupa seperti itu, berikan solusi tadi. Terus menurut ibu saya harus tetap seperti ini atau gimana? Kuncinya itu salah satu Mbak, ikhlas. Kalau Mbak Sukma itu bisa ikhlas melakukan segala sesuatu dengan ikhlas tanpa pamrih gitu kan, insya Allah segala apa yang Mbak Sukma itu lakukan dapat membuahkan hasil yang baik. Jadi niat Mbak Sukma itu lillahi ta'ala, ingin bermain sama dia, ingin membantu mereka tanpa mendapatkan suatu imbalan yang baik dari mereka. Apakah kok ternyata Sukma itu baik ya, jangan berpikiran kalau misalkan Mbak Sukma itu baik nanti Mbak Sukma akan diberikan penghargaan gitu. Jangan menganggap kebaikan Mbak Sukma itu akan mendapatkan suatu pujian-pujian dari mereka. Terima kasih atas solusinya. Semoga Mbak Sukma bisa bergaul sama teman-teman yang lain gitu. Pokoknya jangan merasa kalau Mbak Sukma itu dikucilkan, karena sejatinya kan manusia itu kan makhluk sosial yang Mbak, karena membutuhkan bantuan satu sama lain. Contoh kalau misalkan mereka itu di posisi kesusahan dan posisi mereka itu tidak ada orang lain kecuali kita dan Mbak Sukma, apakah dia itu akan mengurungkan niat untuk meminta bantuan hanya karena disebut kesusahan? Pasti kan dia berpikir, ya kalau misalkan saya nggak minta bantuan Mbak Sukma, mau siapa lagi yang saya minta tolong gitu. Pasti juga perlahan sejalannya waktu, insya Allah hati mereka, kepribadian mereka akan terbentuk, akan niat baik dari Mbak Sukma. Pokoknya jangan pernah berhenti jadi orang baik, walaupun niat kebaikan kita belum tentu diterima baik juga oleh orang lain. Sedikit saran dari saya bisa diterima oleh Mbak Sukma, bisa dipraktikkan gitu kan. Kalau misalkan ternyata dari sananya tidak menerima, ya sudah, yang penting niat Mbak Sukma itu lillahi ta'ala, ingin berbuat baik gitu sama dia. Terima kasih Bu atas solusinya. Alhamdulillah setelah saya sedikit bercerita dengan Ibu, ya isi hati saya, unek-unek saya bisa tersampaikan. Terima kasih, mohon maaf menurut Ibu. Semangat ya Mbak Sukma, tetap menjalani hidup yang semangat. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bude Eva Sartika dengan NIM 3519047. Dan saya Wahyu Nur Faiza, NIM 3519075. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Kedatangan saya ke sini, saya mau menceritakan sedikit permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini Bu. Saya itu memiliki ruang lingkup pertemanan yang sempit. Bisa dikatakan saya itu seorang yang introvert. Saya itu tidak mudah percaya sama orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak mudah percaya sama teman-teman kampus saya. Yang mendasari kenapa Mbak tidak percaya dengan teman-teman itu apa permasalahan awal kenapa Mbak tidak percaya sama teman-teman? Waktu itu saya pernah punya masalah,
terus saya itu cerita kepada teman saya, tapi teman saya kok malah menceritakan masalah pribadi saya kepada teman-teman saya yang lain. Jujur saya malu, Bu. Berarti temannya Mbak itu menceritakan permasalahan pribadi Mbak terhadap teman-teman yang lain. Iya, Bu. Sebenarnya sih mungkin semua orang tidak sama seperti yang Mbak Udi pikirkan. Semua orang itu punya kepercayaan masing-masing. Mbak Udi juga sebaliknya seperti itu. Seharusnya Mbak Udi membuka hati kembali untuk mempercayakan kepercayaan Mbak Udi terhadap yang lain, karena sebenarnya orang lain itu tidak semuanya seperti itu. Hanya orang yang mungkin hanya orang tertentu yang seperti itu. Mbak Uti itu mencoba untuk membuka lingkup pertemanan lagi, mencoba percaya terhadap teman-teman, untuk bisa berinteraksi lagi terhadap mereka, mencoba untuk percaya dan agar tidak memiliki keraguan buat itu, tidak percaya lagi terhadap temannya seperti itu. Tapi saya merasa saya itu sudah tidak percaya lagi, Bu. Menurut Ibu gimana, Bu? Mbak Uti sebaiknya melakukan aktivitas atau kegiatan yang positif yang menimbulkan seseorang itu untuk bisa menunjukkan kepercayaan ke Mbak Uti bahwa saya itu nggak seperti apa sih yang Mbak Uti pikirkan. Saya itu mampu kok bisa merangkul Mbak Uti biar Mbak Uti bisa percaya sama saya. Seperti itu, seharusnya seperti itu. Berarti Mbak Uti melakukan hal-hal positif seperti melakukan kegiatan yang membuat orang itu tertarik kepada Mbak Uti, bukan Mbak Uti yang ke mereka, tapi mereka akan tertarik berteman ke Mbak Uti-nya sendiri. Jadi seperti itu, Bu. Iya. Baik, terima kasih ya, Bu, atas saran dari Ibu. Iya, sama-sama. Sekian proses konseling yang kami praktekkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.